Bagaimana rasanya menggunakan smartphone modular serta memiliki 3 modul kamera sekaligus? Penasaran? LG G5 adalah smartphone yang berpenampilan menawan. Dengan catatan, Anda melihatnya dari depan. Pasalnya kesan menawan ini akan hilang ketika melihat sisi belakangnya yang tidak istimewa. Bagian belakangnya terlihat cukup polos dan bagian menonjol di sisi sensor fingerprint dan kamera juga kurang oke. LG G5 sebenarnya adalah smartphone yang revolusioner. Ada bagian yang bisa dilepas pasang untuk menempatkan beragam aksesoris yang diberi nama Friends. Melalui sebuah tombol kecil, Anda dapat membuka panel baterainya, melepas baterainya, dan memasang aksesoris seperti LG Cam Plus dan LG Hi-Fi Plus. Melepas dan memasang aksesoris ini sebenarnya mudah, tetapi terasa ringkih dan bisa jadi bakal mudah kendor jika sering dilepas pasang. Kami pun merasa sistem modular ini kurang praktis dan cukup repot. Seperti halnya LG G4, tombol power LG G5 ada di belakang. Tombol ini sekaligus berfungsi sebagai sensor fingerprint. Sayangnya kami merasa tombol ini tidak empuk, sehingga kurang nyaman untuk ditekan. Sementara untuk tombol menu ditempatkan di dalam layar terkait bagian dagunya yang bisa dilepas pasang. Di bagian dagu smartphone ini juga terdapat lubang speaker dan port USB Type-C yang mendukung fast charging serta USB on the go. LG G5 melenggang ke pasaran dengan membawa sistem operasi Android 6.0 Marshmallow. Sementara untuk user interface yang digunakan adalah besutan LG sendiri yang dikenal dengan nama LG UX versi 5.0. Ada 3 mode home screen yang bisa Anda pilih, yaitu home screen dengan app drawer, tanpa app drawer, atau home screen ekstra sederhana dengan icon dan tulisan yang besar-besar. Oh ya, satu hal baru yang dibawa oleh LG UX adalah fitur Always On Display. Secara default, layar akan menampilkan jam serta ikon aplikasi yang memiliki notifikasi yang belum Anda buka. Namun Anda juga bisa menampilkan tulisan signature seperti nama Anda misalnya. UI ini juga bisa menjalankan 2 apps tertentu sekaligus dengan membagi 2 layarnya melalui fitur Key Slide. Overall, LG UX bisa dibilang menawarkan kecepatan di atas segalanya. Responsivitas yang ditawarkan tergolong yang terbaik di antara smartphone Android flagship lainnya. Di luar kecepatannya, LG UX 5.0 tidak menawarkan banyak fitur dan kostumisasi. UI ini sendiri mengonsumsi RAM cukup banyak hingga 2 GB. Sebenarnya ada tim dan font yang disediakan untuk Anda ganti sesuka hati. Tapi bagi kami, font dan tim yang disediakan masih kalah kece dibanding tim milik Xiaomi, Samsung, atau Oppo. Diciptakan untuk bersaing di kelas flagship, LG G5 dibekali prosesor quad-core Snapdragon 820 2,15 GHz, RAM 4 GB, serta storage 32 GB yang bisa ditambah dengan microSD. Sisi layar pun tergolong yang terbaik. Layar 5,3 inci milik G5 beresolusi 2K dan dilindungi Gorilla Glass 4 terlihat sangat cerah dan detail. Plus, kualitas speakernya yang di atas rata-rata memberi jaminan kenyamanan dalam bermain game maupun menonton video. Bicara speaker milik G5, suara tidak terdengar jelas jika Anda set volume di bawah 50%. Sebaliknya jika mengatur volume di atas 70%, Anda akan disuguhkan suara yang sangat kencang dan berkualitas. Apalagi jika menggunakan DAC eksternal Hi-Fi Plus besutan Bang & Olufsen, suaranya bakal makin memuaskan lagi. Sebagai smartphone flagship yang membawa hardware tertinggi, dukungan dual SIM, serta layar 2K, ternyata LG cukup pede dengan menyematkan baterai yang hanya berkapasitas 2800 mAh. Screen on time yang dihasilkan tidak buruk sekitar 4 jam. Tapi jika saja LG menyematkan baterai di atas 3000 mAh, tentu bakal lebih menyenangkan lagi. Baterai ini memiliki fitur Quick Charging 3.0 dari Qualcomm. Saat pengisian baterai berlangsung, smartphone akan terasa panas, tapi hal ini wajar. Anda membutuhkan waktu setengah jam untuk mengisi baterai hingga 70% dan sekitar 1 jam untuk mengisi penuh. Setelah menggunakan G5 kurang lebih selama seminggu, kami merasa sangat puas dengan performanya yang ekstra cepat. Meski beresolusi 2K, kebanyakan game berat yang kami mainkan berjalan lancar dengan grafis berkualitas. Sama halnya Huawei P9, LG G5 adalah smartphone Android yang dibekali dengan 2 modul kamera utama.
Modul pertama beresolusi 16 megapiksel dengan aperture f1.8 dan modul kedua beresolusi 8 megapiksel dengan aperture f2.4. Perlu diketahui, kedua modul kamera ini bekerja secara terpisah. Modul kamera 16 megapiksel berfungsi layaknya kamera smartphone pada umumnya. Sedangkan modul kamera 8 megapiksel bertugas untuk menghasilkan foto wide angle 135 derajat dengan focal length 18 mm. Beginilah perbedaan hasil jepretan kedua kameranya. Bicara smartphone fotografi, LG G5 bisa dibilang adalah yang terbaik. Pasalnya, menu manual yang disediakan memungkinkan Anda memotret dengan shutter speed mulai dari 30 detik hingga 1/3200 detik, ISO mulai 50 hingga 3200, serta white balance dari 2400 Kelvin hingga 7400 Kelvin. Terlebih lagi jika Anda menggunakan aksesoris Cam Plus, memotret dan merekam video bakal terasa lebih mudah. Selain mode manual, LG G5 menawarkan mode kreatif seperti multi-view untuk memotret 3 foto sekaligus menggunakan 3 modul kamera yang dimilikinya. Ada pula mode pop-out yang sedang ngetren dan digandrungi anak muda saat ini. Selain kemampuan wide angle, kemampuan merekam video G5 juga sudah meningkat dan bisa disejajarkan dengan kamera Xperia Z5, Galaxy S7, atau iPhone 6s Plus. Hasil rekamannya sangat smooth dan bisa digunakan untuk kebutuhan profesional. LG G5 adalah smartphone mahal yang mungkin kurang menawan dari sisi penampilan. Keunikan sistem modular yang ditawarkan tidak terlalu mengesankan, terasa ringkih dan cukup merepotkan. Tapi bicara performa dan kamera, LG G5 seharusnya sangat bisa memuaskan Anda setidaknya hingga 1 atau 2 tahun ke depan.